tahun yang lalu ya, beliau punya karya-karyanya dibaca sampai sekarang manfaat untuk kita, alhamdulillah. Maka kata beliau, puasa kita ini biar naik kualitasnya, biar bagus kualitasnya, dinilai oleh Allah adalah puasanya orang-orang soleh. Di kita lagi berusaha biar jadi orang soleh, ya, bukan nama soleh kita, jadi orang soleh. Mentang-mentang pengen soleh ganti nama soleh. Nah, jadi orang soleh. Orang soleh itu adalah orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lawannya soleh, soleh. Beda huruf. Solihun, pakai sol, orang baik, orang benar. Ada pakai to, solihun, orang kagak benar, orang kagak baik. Solih, maksiat melulu. Beda huruf, beda makna. Hati-hati kalau ngaji, ya. Tuh, salah huruf satu, salah arti. Sol sama to beda aja satu, jadi maknanya. Nah, jemaah rahimakumullah, kita lagi dididik oleh Allah. Hakikatnya puasa ini pembelajaran kita supaya kita jadi orang yang soleh. Dan puasa orang soleh beda dengan puasanya orang awam, orang biasa. Maka mudah-mudahan tahun ini dari sekian tahun puasa kita makin menjadikan kita jadi orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Soleh itu sama artinya dengan adil. Adil itu waktu musyrik di mahalihi, menempatkan sesuatu di tempatnya. Itu adil. Peci dipakai di kepala, jangan peci pakai di dengkul. Nah, enggak adil. Lawannya adil, zalim. Allah itu menciptakan makhluknya jodoh-jodohan, azwaja, pasang-pasangan. Kalau ada baik, ada jahat, ada benar, ada enggak benar. Begitu. Nah, jemaah rahimakumullah, kita nih puasa biar jadi puasanya orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Kayak gimana puasanya orang soleh? Yuk tengok, bukan berarti saya soleh. Kita belajar bareng-bareng untuk menjadi orang soleh yang diridhoi Allah. Yang pertama, puasanya orang soleh dikata Imam Ghazali, kita ini mudah-mudahan Pak Yusran bisa mirip kayaknya. Yang pertama, puasanya orang soleh itu bukan hanya urusan mubtilat baik. Jadi yang batalin puasa ada dua secara garis besar, dibagi dua yang membatalkan puasa. Satu namanya mubtilat atau mubtilat yang membatalkan puasa. Pagi-pagi ngopi, batal puasanya itu. Makan, minum, berhubungan badan dengan pasangan, itu batal puasa, namanya mubtilat. Ada yang satu lagi yang membatalkan puasa, namanya al-mabsuqat, yaitu hal-hal yang membatalkan, menggugurkan pahala puasa. Jadi ada yang membatalkan puasa secara dzatiyahnya puasa, ada yang membatalkan, menggugurkan, menghalangi pahala puasa kita lain. Itu namanya al-mabsuqat. Nah, jemaah rahimakumullah, orang soleh yang diinginkan Allah itu orang yang menjaga pembatalan yang kedua, yang menjaga pembatalan pahalanya puasa, agar puasanya cuma kagak dapat lapar, haus, dahaga doang, tapi puasanya dapat kualitas terbaik. Itu puasanya orang soleh. Kita sudah tahap situ ya. Kan Islam senior semua nih yang ada di sini. Udah senior. Maka kita menjaga pembatalan puasa yang sifatnya batiniah. Dan itulah orang-orang soleh. Kayak gimana orang soleh? Orang soleh itu puasanya 6, dijaga 6 hal. Maka kita ngaji 6, selesai jam 6, 10 menit lagi. Yang pertama, ghaddul basar, puasain indra penglihatan. Indra penglihatan mesti dijaga. Dari apa? Dari andil intisami bin nasri, dari banyak ngelirik kiri kanan depan belakang, wajib dijagain semua.
karena kata baginda Nabi an-nadhrah sahmun masmumun min sihabi iblis la'anahullah. Mata itu melihat itu seperti anak panah yang dilepaskan. Anak panah dilepaskan kagak terkendali, ini tepat sasaran, ini salah sasaran kadang-kadang. Nah, maka yang pertama adalah ghadul basar, mulai menjaga pandangan. Apalagi karena berarti syahwat, melihat dengan syahwat. Sekarang bahaya, nggak mesti keluar rumah melihat yang kagak-kagak. Dalam rumah di kamar bisa melihat yang kagak-kagak. Benar? Nah, lewat apa sekarang? Lewat handphone. Makin canggih teknologi, makin mudah ibadah, makin mudah juga bikin dosa. Makin canggih teknologi kita, makin mudah ngaji, tapi makin mudah juga lupa. Itu ditanyakan. Baca Quran tinggal buka aplikasi, ngaji agama tinggal buka aplikasi, tapi barokah yang pulang. Nah jemaah rahimahullah, bahwasanya orang soleh yang pertama adalah menjaga pandangan. Menjaga pandangan karena ada peribahasa betul dari mata turun ke hati. Dari mata turun ke hati. Itu yang turunnya, ada yang naiknya dari mata naik ke otak. Nah, berpikiran, dipikirin, nah, sore kolok nih, begitu. Nah, jangan ada hikmah. Itu yang pertama, jaga mata. Yang kedua adalah hifdzul lisan, menguasai indera rasa. Rasa itu ada di lidah. Kita punya indera rasa di lidah kita, rasa asin, rasa manis, rasa pahit, rasa asam. Rasa asam di mana rasa asam? Ya asam pokoknya. Tuh, menjaga lisan. Menjaga lisan. Dari apa saja? Anil hidya, dari perkataan yang sia-sia. Ini bisa mempengaruhi kualitas pahala puasa kita. Ngomong yang sia-sia, yang kagak perlu ngomong-ngomong. Dan banyakin baca Quran aja. Alhamdulillah Masjid Al-Qahar menggelar tadarusan baca Quran semua. Alhamdulillah. Walaupun yang dipoto berapa orang doang, padahal semuanya itu. Dan menjaga omongan, menjaga lisan dari bohong. Wal ghibah, dari ghibah. Apalagi wan namimah, ngadu-ngadu. Mau ngadu-ngadu, tahu ngadu-ngadu deh. Si A nggak senang sama si B, laporan sama si C. Kata si C, bukan didengerin, disampaikan ke si B, dilebihin lagi. Nah, itu namanya ngadu-ngadu orang. Kemudian melfahsi, dari omongan-omongan yang kagak pas di tempatnya. Nah, dari bentar-bentar berkusuma, dari ngadu-ngadu, maka itu namanya bermusuhan. Nah, wal muradi, dan dari hal-hal riya. Riya mau omongan juga, maka mulailah belajar puasa lisan kita. Ini dijaga lisan. Lisan bisa dijaga, wakil lisan juga lebih bahaya. Mana wakil lisan kita? Itu yang kita ketik. Itu wakil lisan. Apa yang kita ketik? Nah, itu wakil lisan. Dosa akhir zaman itu aneh-aneh. Nggak perlu kenal sama orang, bisa dosa sama orang. Padahal nggak kenal itu orang. Ayo kenal emang sama orang, seseorang di share. Orang ini jangan, kita juga kenal juga enggak sama orang itu. Itu penting. Korban daripada informasi. Maka kata Imam Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, besok nanti di akhir zaman kita bisa berdosa kepada orang tanpa kenal orang tersebut. Kenal enggak, punya urusan enggak, itu penting. Nah, jemaah rahimahullah, kata Imam Al-Haddad, maka untuk obat lisan kita, kata Imam Al-Ghazali, banyakin baca zikir, banyakin baca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Insya Allah. Saya belum lancar baca Al-Quran, saya lancarnya aja. Saya mah dikrokai dari 1 sampai 6, enggak apa-apa sama baca Al-Quran. Nah, jemaah rahimahullah. Kemudian yang keberapa nih?
Dua. Hah? Dua. Satu, jaga apa tadi? Bisa. Jaga Mata. Mata. jaga mata. Yang kedua jaga lisan. Baru lupa kita. Dan yang ketiga adalah kamu usami anil isbari ila kulli makruhin. Jaga indera pendengaran. Jaga kuping. Dari hal apa? Dari hal-hal yang dimakruhkan, dari hal-hal yang tidak disenangi Allah. Jaga kuping kita. Jaga kuping dari mendengar yang kagak-kagak, apalagi dengerin orang yang ngomongin orang. Penggibah, pendengar gibah sama aja. Penyuap yang disuap sama aja. Sama orang ngomongin orang, kita dengerin dengan sama tapi detail. Dengerin itu sama, saringan. Dua-duanya berfungsi untuk bekerja sama dalam dosa. Maka kalau ada yang begitu dah jadi kita alasan-alasan. Al-muqtab wal mustami syarikan bil ithmi. Hadis kedua. Orang yang bergibah dan orang yang mendengarkan gibah itu berfungsi dalam dosa. Alhamdulillah nih. Nah yang ketiga adalah menjaga pendengaran dari hal-hal yang dimakruhkan yang tidak disenangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat adalah kafu bagiyatil jawarihi anil asari minal yadi wal rizqi anil makari wa kafu libatni anil syubhat wa qatal isqar. Menjaga seluruh anggota badan, jaga tangan, jaga kaki, dikuasain itu tangan dikuasain, kaki dikuasain. Biasanya pergi ke yang kakak-kakak, mulailah banyakin pergi ke masjid. Ini bentar lagi pulang, karena lagi ke masjid. Itu aja berapa kali. Perut tuh masih nomor 4. Menjaga tangan, jaga kaki, jaga perut ketika buka. Dari apa? Dari makanan-makanan syubhat. Apa itu syubhat? Makanan yang kagak jelas hukumnya. Ini halal apa haram? Abu-abu lah bahasanya. Ini putih atau hitam? Abu-abu. Nah, abu-abu syubhat. Abu-abu tuh nemu di tengah jalan. Ini siapa nih? Ternyata orang muda banyak kita bawa. Nah itu tuh nemu itu mah. Cobaan dari Allah. Maka dijaga makanan pas lagi buka puasa. Di sini ada bagi takdir. Buka puasa bersama nggak ada? Iya. Buka puasa bersama ya. Alhamdulillah. Ajamah ada di Allah. Maka dijaga makanan kita. Orang kalau makanannya halal dapat fadilah keutamaan, dirinya itu bisa sofa dinuh, agamanya bakal bersih. Orang kalau makanannya dari makanan halal, sofa binuhu akan bersih agamanya. Agamanya bakal bagus. Untuk agama bagus, ya ibadahnya rajin. Ini kenapa kita agak malas ibadah? Mungkin ada problem dari makanan. Karena orang kalau makan yang makanan yang baik dan halal, semangat ibadah, bersih agamanya. Yang kedua, warokok qalbuhu. Orang yang makan makanan halal, rokok qalbuhu, hatinya itu bakal lembut hatinya, mudah respect terhadap kejadian. Rokok qalbuhu. Kemudian walam yakun lidah wadihi hijabun. Orang yang makanannya halal, doanya tidak dihijab oleh Allah. Doanya tanpa hijab, tanpa penghalangan, diijabah oleh Allah. Tinggal nanya kita negeri kita, kenapa doa susah diijabah? Mungkin karena makanan tadi yang kita konsumsi ini yang jadi hijab. Ini apa? Dikit ini seperti gunung Pangrango. Dikit. Orang yang makan syubhat itu perkara kagak jelas. Karena makanannya kagak jelas, nanti agamanya kagak jelas. Iya. Orang yang makan makanan syubhat, makan yang kagak jelas hukumnya, agamanya ikut kagak jelas. Kagak jelas agamanya. Dibilang Islam, dibilang bukan, dia kagak benar.
Mulai kalau di sini orang soleh semua, amin ya rabbal alamin. Apalagi wa'ad lama qalbuhu, orang yang makan syubhat, hatinya bakal gelap hatinya. Jadi orang hatinya gelap tuh sama nasihat kagak demen mulai. Ciri orang yang hatinya mulai gelap dengar nasihat kagak demen. Ada orang nasihatin pengen jawab, padahal di luar kapasitas itu mulai ya, dinasihati malah dia lebih banyak. Nah, itu makan subhatnya begitu. Jadi hati jadi gelap, jadi keras, kagak mau dilembutin. Nah, itu yang subhat. Bagaimana kalau makanan kita ternyata jelas-jelas makanan haram? Oh, masya Allah, mata qalbuhu, satu hatinya bakal mati, menolak dengan kebenaran. Alhamdulillah. Sudah ya? Belum. Nah, orang yang makan makanan haram hatinya bakal mati. Wadhufa yaqinuhu, keyakinannya tipis sama Allah. Tipis sama Allah. Bahkan banyak gugat Allah. Ini yang bahaya. Mulai dia gugat Allah. Wah, ini orang yang sumber makanannya dari yang haram, hidupnya mulai gugat sama Allah. Mulai gugat. Maka kalau guru-guru kami itu, saya punya guru di pesantren, malam-malam dipanggil, sini sebentar, coba anda keliling di pondok. Di pondok ada santri lagi pada bercanda ketawa-ketawa. Kata guru saya, jangan diganggu, kita muter aja ya Pak. Muter aja. Kenapa? Di santri orang tua jauh, kerja kagak, duit kagak punya, bahagia. Kan hebat ini. Makanya biarin, nggak usah diganggu. Guru kami di Banjar, disebut guru ayah Banjar. Apa namanya? Dia punya kolam ikan haji, luas kolam ikan. Tiap tahun itu ada tahun, jadi ikan itu diambil. Dia tanamin itu ikan emas, ikan nila, ikan mujair, kan. Giliran waktu panen diambil, kagak ada ikannya, kagak ada ikannya. Dia tanya kemana ini ikan, perasaan lembabnya. Kenapa nggak ada yang besar-besar, yang kecil-kecil? Rupanya tersangkanya santri-santrinya. Jadi ada yang ngaku oleh santri, apa namanya, apa jawab dia? Ini hebatnya orang soleh. Ini ikan mau diambil buat dimasak, dimakan. Ternyata sudah dimakan sama santri. Lebih apa? Apa tekanan kita? Coba dari bagum Allah. Dia punya kebun kelapa banyak. Satu ketika ada santrinya ngambilin kelapa tanpa bilang sama saya. Diambilin kelapa bersama. Ini guru lewat situ, hanya satu-satunya lewat situ. Karena ada yang naik kelapa, milih muter. Padahal kelapa punya dia. Begitu ditanya, kenapa? Ada orang lagi senang naik kelapa, jangan ganggu, kita muter. Padahal kelapa punya dia. Oh, kalau kita udah teriak, oh parah nih, nggak turun. Kalau kagak turun, apa mau kompor? Dan juga ada hikmah orang yang makan makanan haram, Allah hijab doanya. Kalau berjelamin, yang keberapa tadi? Sekarang yang kelima. Sekarang yang kelima, Allah yastaghfiru min ta'amin ta'amil halal waqtal iftar. Jangan banyak makan waktu buka puasa. Nah, waktu buka puasa ini yang halal deh, jangan banyak-banyak. Kenapa? Nanti tarawihnya enggak. Ya alhamdulillah kayaknya ya, jika hanya puasa berat badan sudah turun. Alhamdulillah. Pas puasa turun 2 kilo per hari. Begitu buka naik lagi 5 kilo. Nah yang keenam yang terakhir, ayatuna qalbuhu ba'dal iftar mu'allaqan muqtaraban bainal khawfi wal raja. Hendaknya ketika sudah buka puasa nih, hati kita harus ada di antara takut dan berharap. Pas buka ya, kita kan senang kalau buka puasa. Maka satu ketika Imam Abu Hasan Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau buka puasa nangis.
Ditanya sama santrinya, kenapa guru nangis? Kan kita udah buka, dia senang. Apa jawab beliau? Kamu nggak tahu nih puasa kita diterima apa enggak sama Allah. Nah, dia takut ibadahnya tidak diterima oleh Allah, sekaligus berharap dengan segala kekurangannya Allah ampuni, Allah maklumi. Alhamdulillah, karena kita punya kontrak doa yang bagus, yang luar biasa. Ya, apa namanya? Jika kita salah, inna sina au akhtona, terus apa ayatnya? Apa namanya? Kalau itu nafsan kita usaha, dalam maka satu ada yang maka sahabat Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtona. Doa luar biasa. Maka ini adalah khususiyah yang Allah berikan kepada baginda Nabi dan umatnya. Ini Nabi kita dikasih doa yang luar biasa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan disiksa jika kami salah, jika kami lupa. Kira-kira enak enggak doa? Jangan disiksa dan kata Allah, oke. Ini luar biasanya umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dalam salahnya, walaupun dalam lupanya, ada doa itu. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan siksa kami, jangan azab kami jika kami lupa, jika kami salah. Maka begitu buka puasa, pertama takut kepada Allah supaya lebih meningkat lagi puasanya, takut tidak diterima. Yang kedua, berharap lupa kita, salah kita, hilaf kita ketika siang puasa ada dalam ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, itulah 6 kriteria puasanya orang yang soleh. Jaga mata, jaga mulut, jaga telinga, jaga makan, jaga pendengaran, dan juga hati kita selalu penuh harapan dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya puasa kita diterima. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira Bapak puasanya diterima apa enggak? Terima. Insyaallah. Diterima? Iya. Ciri orang puasanya diterima, ciri orang ibadahnya diterima adalah ada ibadah sesudah ibadah. Ini patokan nih, rumus nih. Karena urusan nerima dan nolak ibadah bukan hak kita, haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diterima, ini ditolak, haknya Allah itu mah. Tapi ada ciri, dan ciri orang yang diterima ibadahnya ada ibadah sesudah ibadah. Ada ibadah sesudah ibadah, ada ibadah sesudah ibadah, menandakan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ciri orang yang matinya husnul khotimah. Mereka yang ciri matinya husnul khotimah adalah selalu menanti ibadah dengan ibadah. Kita subuh menanti zuhur, mati itu di tengah-tengah itu husnul khotimah. Kenapa? Karena ada niat, komitmen dalam hati ingin mengerjakan ibadah yang selanjutnya. Sudah zuhur pengen asar jamaah, sudah asar jamaah pengen mati, pengen isya. Wafat di tengah itu wafatnya husnul khotimah. Maka teruslah kita berkomitmen untuk jaga niat ingin terus ibadah. Dan jamaah rahimahumullah, Allah berikan kita kekuatan taufik hidayah bisa ibadah dengan baik. Ada yang mau ditanyakan? Oh, tidak. Sudah, kita tutup pikir sebentar ya. Boleh ya? Ya, Astaghfirullahaladzim, 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 Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah.
maksuman kepada Tuhan